Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan unboxing dan first impression mungkin ya, atau langsung dibuat review pun nggak tahu ya. Dari ini dia, ini ya. Seperti biasa video ini nggak ada yang mau sponsorin dengan kata lain. Dibeli dengan uang sendiri dan merupakan opini pribadi saya. Yuk kita mulai. Ini packagingnya. Wih, warna purple ya. Tulisannya upgraded dual magnetic dynamic and balance armature, silver plated cable, increase high frequency detail performance. Ya aminin aja udah. Ini sampingnya. Ini saya beli nggak tahu ada mic. Oh ada mic-nya ya. Ada mic-nya ternyata. Ini spesifikasinya. QC Fast. Wih, berarti sangat mantap ya. Yuk langsung kita buka aja. Tadinya kalau ada yang tanpa mic malah pingin yang tanpa mic. Tapi ya udahlah. Kinclong. Tuh dia. Ini dynamic drivernya pun katanya pakai yang dari KZZ1 ya. Yang XUN driver Sun apapun lah itu. Ini bukannya saya baru gunting kuku lagi nih. Oh bisa sekarang. Iya. Ininya nanti dulu aja. Kita lihat aksesorisnya. Pasti KZ Starline Tips. Ya, gimana bukanya? Apakah Starline? Yuk kita lihat. Dan bukan Starline. Kalau yang ini, bukan Starline. Kalau yang ini, bukan Starline ya. Ini ear tips. Nggak tahu, generic from China. Bukan KZ Starline. Ear tipsnya simple lagi. Dapat apa lagi? Ini kabelnya ya. Kabelnya upgraded dari tipikal kabel coklat KZ ya. Yang ini jadi silver plated. Ya. Kita buka ya. Wes. Jauh lebih better dibandingkan kabel KZ yang dulu deh. Dan tentunya ada apa lagi? Nih. User guide KZ seperti biasa tuh. When you drive, you do not use headphones tuh. Buat kalian yang suka dengerin lagu sambil berkendara ya, naik motor, hati-hatilah. Seperti biasa tulisannya pun sama ya. Kalau ini pastinya kartu yang tidak akan berguna. Ya udah buang aja. Ini ada produksi kapan? 20200814. Sekarang wah, berarti ini cepat banget lakunya ya. Bagus. Yuk kita mulai ke yang utamanya. Si produknya. Ini gimana ya? Nggak bisa masuk. Oh gimana? Masuk. Nah, ya masuk. Yuk kita lihat. Ini wujudnya ya. Di internet sih warna purple-nya kinclong ya, jauh-jauh, bukan di internet. Di printannya pun tuh, ini bening biang saya jadinya kayak batu bongkahan ya, udahlah. Namanya juga seperti biasa lah, profile picture dari internet. Ini belakangnya, oh ini malah belakangnya dia pasang Starline ya. Malah tips spare-nya dikasih air tips biasa. Ya udah, ayo kita buka aja. Yang ini pun si model kabelnya nggak tahu ini tipenya tipe apa ini. Bukan yang QDC yang pasti ini. Modelnya kayak 2 pin biasa ya, tapi ini agak masuk sedikit. Dan tentunya seperti biasa, saya takut masukin pin ya. MMCX pun saya takut wobble ya. Yuk kita lihat dulu cek fisik. ZSTX Hi-Fi Upgraded Sound Quality. Jujur aja saya belum pernah coba ZST biasa ya. Yang kata internet sih ini lebih
lebih smooth dari ZSN Pro ataupun Pro X sih, nggak tahu ya. Semoga aja iya. Ya ini, yang sini sih aman, nggak tahu kalau kabelnya. Satunya, nih, ini tuh agak mirip bodinya kayak itu ya. Apa namanya? QKZ VK4 kalau nggak salah. Bedanya yang QKZ di sininya ada tulisan DSD ya, tapi nggak ada slot untuk masukin micro SD-nya. Jadi play DSD-nya gimana? Nggak ngerti juga sah. Ya, ini ada balance armaturnya di sini tuh dia. Ada BA-nya. Yuk langsung kita colokin aja. Ini ekspektasi saya pun nggak tahu ya gimana ya, belum pernah pakai seri ZST ya. Semoga aja yang katanya nggak begitu tinggi upper mid-nya betul ya. Ini mana kabel kiri, mana kabel kanan? Ini mana tulisan kiri kanan? Ini mana kiri kanan nih? Mana kiri kanan? Mana kiri kanan? Oh ini R. R berarti kanan. Ini yang kanan. Yuk kita colokin. Wah, solid tentunya. Karena ini bodinya pun flush ya, masuk ke dalamnya. Ketahan sih bodinya. Coba yang kirinya, semoga aja sama. Ya, masuk. Iya, ini solid. Ya saya akan testing dulu. Nanti saya akan kembali lagi. Tunggu sebentar. Ya halo semua, balik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview KZ ZSTX ya. Seperti biasa, disclaimer dulu. Video ini nggak ada yang sponsorin. Dengan kata lain, ini dibeli dengan uang saya sendiri ya. Juga ini merupakan opini pribadi saya setelah penggunaannya kurang lebih 1 bulan. Yuk kita mulai. Dari build-nya. Build IEM-nya ini dari plastik ya. Warnanya kayak permen ya. Kalau dari build-nya sendiri yang saya notice, apakah ada keanehan ya? Yang bikin saya agak sedikit trigger OCD. Si mesh ininya tuh dia, coba kalau bisa fokus. Nah, si mesh ininya tuh dia nggak rata ya. Miring-miring kayak asal dilem aja, yang penting nempel, gas, sikat. Ya, kanan kirinya dua-duanya nggak rata. Dan juga kalau dari body ini, kalau misalkan dibandingkan ke ZSN Pro X ya, nozzle-nya dia lebih pendek sedikit. Jadi efeknya apa? Yuk ke comfort. Dari comfortnya tuh ini jadi agak susah dapat seal kalau di kuping saya. Terutama ya kalau pakai yang ini Starline size M ya. Kalau pakai yang ini tuh biasanya kalau saya kadang pakai ini untuk main game juga sih. Kan ada voice chatnya tuh biasanya game-game online ya. Kalau misalkan kalian ngomong ya, ngebuka mulut tuh dia si seal-nya agak lepas ya. Ini tuh cara nanganinnya gimana? Kalau saya sih ini jadinya ganti pakai spin fit ya. Tapi efeknya ke suaranya jadi agak cempreng. Ada lagi pakai spiral dots ya. Di spiral dots saya harus naik size jadi ke yang large ya. Ya jadi gimana ya, kalau kupingnya agak rewel sedikit tuh ya istilahnya harus keluar lagi berapa ribu untuk beli si ear tipsnya. Kecuali kalau kupingnya nggak ada masalah ya. Mungkin kuping saya aja yang defect kali ya, susah dapat fittingnya. Yuk lanjut lagi. Ini kita langsung aja masuk ke soundnya ya. Soundnya gimana? Ini gambaran besarnya tuh V-shape dan aksennya di bass. Yuk kita bahas satu-satu. Bassnya itu ini saya rasa cukup oke.
memang dia pakai si dynamic drivernya yang XUN apa itu Sun ya, dari si TWS Z1-nya. Kuantitinya tuh cukup besar, tapi tuh nggak overly done ya, nggak kelewatan beleberan besarnya. Mungkin untuk bass head masih oke untuk pakai ini ya. Quality bassnya pun oke, rumble-nya berasa, punchy juga bassnya. Speed untuk double pedal metalan pun dia masih cukup dapet ya. Contohnya saya tes di lagu-lagunya si Trivium ya, rasanya tuh pas double pedalan kayak kotoran kuping mau rontok semua ya, karena memang kuantitinya gede tapi speednya masih oke. Dari midnya gimana? Ini tuh ke arah tebal ya, tapi nggak muddy menurut saya sih. Vokal cewek sama cowoknya seimbang, dia tuh nggak ada yang lebih dominan ya. Cuman emang dia tuh ya timbernya nggak begitu natural, tipikal KZ ya. Kalau dari treble-nya, si treble-nya ini cukup smooth ya menurut saya sih. Nggak pedes nyempreng sakit kuping kayak KZ lainnya ya. Ini juga quality treble-nya untuk harganya tuh cukup oke ya. Terutama kalau saya sendiri prefer secara suara sih ini ditambahin JVC Spiral Dots yang biasa, yang non plus ataupun plus plus. Efeknya gimana? Efeknya tuh bassnya jadi lebih kalem sedikit, dan juga si treble-nya tuh lebih lepas suaranya. Kalau dari teknikalnya gimana? Teknikalnya itu dari sisi staging nih, dia nggak gitu luas tapi juga nggak gitu sempit, baik width-nya dan juga depth-nya ya. Imagingnya tuh ini cukup oke. Saya tes di game CSGO masih bisa dapat cari dari mana stepnya tuh gampang lah. Untuk gambarin arah-arah instrumen pun nggak ada masalah. Separasinya sih ya cukup oke lah. Nggak bertumpuk tapi juga nggak misah-misah banget. Kalau komparasinya mungkin nanti saya buat video terpisah aja ya. Di compare ke ZSN Pro X ya. Ini kenapa kameranya? Ya, di compare ke ZSN Pro X. Paling video kali ini segini dulu aja ya. Kita buat agak singkat kali ini. Seperti biasa, apabila dirasa membantu dan juga menghibur Anda ataupun ya untuk isi-isi waktu aja, bolehlah like dan juga subscribe tentunya. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, minum, mandi supaya tidak bau, dan juga tidur yang cukup. Dan jangan lupa berjemur dan olahraga ya. Sekian dari saya. Bye-bye.